Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda, oleh Carol S. Dweck. Bagian 2, memahami mindset. Subchapter C. Biskuit. Ini kisah tentang seekor kuda yang telah begitu kelelahan sehingga dianggap penyebab kekalahan. Padahal, ini sebenarnya menyangkut seluruh tim, yaitu joki, pemilik, dan pelatih, yang telah kalah dengan satu atau lain cara. Tapi melalui keinginan kuat dan upaya melawan semua cemoohan, mereka berhasil mengubah diri menjadi pemenang. Bangsa yang telah berpengalaman ini memandang kuda dan penunggangnya sebagai simbol dari apa yang dapat dicapai melalui ketabahan dan semangat. Hal menggugah lain adalah kisah serupa tentang pengarang si biskuit, yaitu Laura Hillenbrand. Setelah mengalami kecelakaan di kampus karena kelelahan parah dan tidak kunjung sembuh, dia seringkali tidak bisa berjalan. Tapi sesuatu dalam kisah tentang kuda tersebut telah memikat dan menginspirasinya, sehingga mampu menulis sebuah kisah luar biasa yang menyentuh hati tentang kemenangan sebuah niat. Buku tersebut merupakan kesaksian atas kemenangan si biskuit dan juga kemenangannya sendiri. Bila dilihat dari kacamata mindset tumbuh, semua ini adalah kisah tentang daya ubah sebuah usaha, kekuatan tertentu untuk mengubah kemampuan, sekaligus diri Anda sebagai pribadi. Tapi bila disaring melalui mindset tetap, kisah ini merupakan cerita hebat tentang 3 orang dan seekor kuda yang masing-masing memiliki kekurangan dan harus berusaha sangat keras. Usaha keras, resiko besar. Dari sudut pandang mindset tetap, usaha hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Dan ketika sudah mengetahui bahwa mereka memiliki kekurangan, mereka tidak merugi apapun kalau berusaha. Tapi, jika klaim Anda atas kemasyhuran adalah karena tidak memiliki kekurangan, yaitu jika Anda dianggap jenius atau berbakat secara alami, maka akan banyak kerugian yang Anda alami. Usaha akan mereduksi diri Anda. Nadja Salerno Sonnenberg membuat debut permainan biolanya sendiri pada usia 10 tahun bersama Philadelphia Orchestra. Tapi ketika dia sampai di Juilliard untuk belajar bersama Dorothy DeLay, guru biola yang hebat, dia memiliki banyak sekali kebiasaan yang sangat buruk. Caranya memainkan jari dan membungkuk sangat canggung, dan dia memegang biola dalam posisi keliru. Tapi dia menolak untuk berubah. Setelah beberapa tahun, dia melihat siswa-siswa lain mampu mengejarnya, bahkan melampauinya. Pada akhir masa remajanya, dia mengalami krisis kepercayaan. Aku terbiasa sukses hingga diberi gelar anak ajaib di berbagai surat kabar. Tapi kini aku merasa seperti orang yang gagal. Anak ajaib ini takut berusaha. Segala sesuatu yang aku jalani berakhir dengan rasa takut. Takut berusaha dan gagal. Jika Anda mengikuti sebuah audisi dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, jika Anda benar-benar tidak siap, dan jika Anda tidak berusaha sekeras yang Anda bisa dan tidak menang, Anda masih punya alasan. Tidak ada yang lebih sulit selain mengatakan, aku telah melakukan segalanya, tapi hasilnya tidak cukup baik. Pemikiran tentang usaha dan tetap gagal, atau membiarkan diri Anda tanpa alasan tertentu, adalah ketakutan terburuk bagi orang-orang bermindset tetap. Inilah yang menghantui dan melumpuhkannya. Bahkan, dia tidak lagi membawa biolanya pada saat pelajaran. Kemudian, suatu hari, setelah bertahun-tahun menahan kesabaran dan pengertian, DeLay berkata kepadanya, "Dengar, kalau tidak membawa biolamu minggu depan, aku akan mengeluarkanmu dari kelas." Salerno Sonnenberg menganggap DeLay sedang berkelakar atau bercanda. Tapi DeLay bangun dari kursi dan dengan tenang memberitahunya, "Aku tidak bergurau. Jika kamu ingin menyanyiakan bakatmu, aku tidak mau punya andil. Selama ini, aku sudah cukup sabar." Mengapa usaha begitu mengerikan? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, dalam mindset tetap, para jenius besar dianggap tidak membutuhkan usaha. Yang dibutuhkan hanyalah membayangkan kemampuan Anda. Kedua, seperti yang dikatakan oleh Nadja, usaha membuat Anda sama sekali tidak punya alasan.
Tanpa usaha, Anda selalu dapat mengatakan, aku bisa menjadi pemain biola misalnya. Tapi begitu Anda mencoba, Anda tidak dapat mengatakannya lagi. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, aku bisa menjadi Yo-Yo Ma. Jika dia benar-benar berusaha mencapainya, dia tidak akan dapat mengatakannya lagi. Salerno Sonnenberg takut akan kehilangan delay. Ia akhirnya memutuskan bahwa mencoba dan gagal, atau sebuah kegagalan yang sesungguhnya, adalah lebih baik daripada jalan yang selama ini ia tempuh. Dengan demikian, ia mulai berlatih bersama delay untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Sekarang, dia berkata, satu hal yang aku tahu pasti, Anda harus bekerja keras untuk menggapai sesuatu yang paling Anda cintai. Dan kalau mencintai musik, Anda harus memperjuangkannya sepanjang hidup. Takut berusaha juga dapat terjadi dalam berbagai hubungan, seperti yang terjadi pada Amanda, seorang wanita muda yang dinamis dan menarik. Aku memiliki banyak teman pria yang gila, banyak sekali. Mulai dari orang-orang yang tidak bisa diandalkan, sampai orang-orang yang tidak punya perhatian. Mengapa tidak berteman dengan pria baik, walaupun cuma seorang? Demikian sahabat saya Carla selalu bertanya. Sebenarnya dia ingin mengatakan, kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kemudian Carla memperkenalkan saya dengan Rob, teman sekantornya. Dia hebat, bukan hanya hebat pada awal perkenalan kami ya. Saya menyukainya. Ini seperti, ya Tuhan, orang yang tepat datang pada waktu yang tepat. Kemudian hubungan kami menjadi serius dan saya takut. Maksud saya, pria ini benar-benar menyukai saya. Tapi saya tidak dapat berhenti memikirkan tentang bagaimana jika dia benar-benar mengenal saya dan jika dia memutuskan hubungan. Maksud saya, bagaimana jika saya benar-benar sungguh-sungguh berusaha tapi tidak berhasil? Saya pikir saya tidak dapat menerima resiko tersebut. Usaha sedikit, resiko besar. Bagi orang bermindset tumbuh, nyaris tidak terbayangkan bila Anda sangat menginginkan sesuatu dan berpikir bahwa Anda berpeluang mencapainya. Tapi Anda tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bila ini terjadi, ungkapan aku seharusnya bisa merupakan hal yang benar-benar menyakitkan. Sama sekali tidak menyenangkan. Ada segelintir wanita Amerika pada tahun 1930-an sampai 1950-an yang lebih berhasil dibandingkan dengan Claire Booth Luce. Dia adalah pengarang dan penulis skenario terkenal. Dia terpilih sebagai anggota Kongres 2 kali, dan dia pernah menjadi duta besar untuk Italia. Aku benar-benar tidak memahami istilah sukses, katanya. Aku tahu orang-orang menganggapku sukses, tapi aku sendiri tidak memahaminya. Kehidupan publik dan berbagai tragedi yang menimpa dirinya menghalangi Luce untuk kembali kepada cinta terbesarnya, yaitu menulis untuk teater. Dia telah sukses besar dengan drama-drama seperti The Women, tapi menjadi tokoh politik tidak lagi memungkinkan dia tetap menulis komedi-komedi pelacur atau komedi-komedi seksi. Baginya, dunia politik tidak memberikan peluang bagi upaya kreatif personal yang paling dihargainya. Dan ketika menengok ke belakang, dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri karena tidak mengejar minatnya terhadap teater. Dia mengungkapkan, aku sering berpikir, kalau harus menulis sebuah autobiografi, aku akan memberinya judul The Autobiography of Failure atau autobiografi kegagalan. Billie Jean King mengungkapkan, ini menyangkut segala hal yang ingin Anda lihat dan katakan kembali. Saya sepakat dengannya. Anda dapat menengok ke belakang dan mengatakan, aku bisa aja menjadi titik-titik-titik. Sambil menggosok anugerah-anugerah yang tidak Anda gunakan bagaikan piala. Atau Anda dapat menengok ke belakang dan bilang, aku telah melakukan segalanya untuk hal-hal yang kuhargai. Pikirkanlah tentang sesuatu yang ingin Anda lihat dan katakan kembali, kemudian pilihlah mindset Anda. Subchapter, mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Sudah pasti, orang-orang bermindset tetap telah membaca buku-buku yang mengatakan kesuksesan berkaitan dengan menjadi diri yang terbaik, bukan menjadi lebih baik daripada orang lain. Kegagalan adalah peluang, bukan kutukan.
usaha adalah kunci menuju sukses. Tapi mereka tidak dapat mempraktekannya karena mindset dasar mereka atau kepercayaan mereka pada sifat-sifat tetap mengatakan sesuatu yang sangat berbeda, bahwa kesuksesan itu adalah lebih berbakat daripada orang lain, bahwa kegagalan benar-benar merupakan ukuran diri Anda, dan bahwa usaha hanya ditujukan bagi mereka yang tidak dapat mencapainya dengan bakat tertentu. Bersambung ke subchapter pertanyaan dan jawaban.